Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali dengan saya Putu Ayu Pratnya Puspita pada mata pelajaran farmakologi. Nah, hari ini kita masih melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang obat imunomodulator, sera, dan vaksin. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang sistem imunitas tubuh. Kemudian kita juga sudah membahas tentang fungsi sistem imun. Nah, hari ini saya akan melanjutkan untuk membahas tentang jenis-jenis sistem imun. Nah, ini ruang lingkup materi yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang sistem imun. Nah, untuk sistem imun kita bagi menjadi dua, yaitu sistem imun non-spesifik atau natural atau sudah ada dalam tubuh atau bawaan. Kemudian yang kedua adalah sistem imun spesifik. Nah, untuk sistem imun non-spesifik ini terdiri dari pertahanan fisik, pertahanan biokimia, pertahanan humoral, dan pertahanan seluler. Sedangkan untuk sistem imun spesifik itu terdiri dari sistem imun spesifik humoral dan sistem imun spesifik seluler. Nah, kita akan bahas satu persatu. Nah, ini dia ya. Jadi, yang akan kita bahas di sini adalah innate immunity atau sistem imun non-spesifik dan adaptive immunity atau sistem kekebalan spesifik. Nah, nanti kita akan bahas di sistem imun non-spesifik, kita akan bahas tentang adanya epitel barrier yang akan dilewati oleh mikroorganisme. Kemudian di sana ada fagosit, kemudian ada komplement, dan kemudian ada juga NK cell. Kemudian di adaptive immunity atau sistem imun spesifik, nanti yang berperan di sana adalah limfosit B, limfosit T, kemudian ada antibodi, kemudian ada efektor T cell. Nah, sekarang akan saya bahas satu persatu. Nah, kita bahas pertama adalah sistem imun non-spesifik natural atau sudah ada dalam tubuh. Nah, sistem imun ini merupakan pertahanan tubuh terdepan dalam melawan mikroorganisme dan disebut non-spesifik karena tidak ditujukan terhadap mikroorganisme tertentu. Nah, untuk sistem imun non-spesifik ini terdiri dari pertahanan fisik, pertahanan biokimia, dan pertahanan humoral. Nah, apa itu pertahanan fisik atau mekanik? Jadi, pertahanan fisik atau mekanik itu antara lain adalah kulit, kemudian selaput lendir, kemudian silia pada saluran pernafasan, jadi ini silia ya. Kemudian batuk dan bersin, ini akan mencegah masuknya berbagai kuman-kuman patogen ke dalam tubuh. Jadi kulit yang rusak, misalnya kalian punya luka bakar atau luka tergores, dan selaput lendir yang rusak misalnya karena asap rokok, itu dapat meningkatkan resiko infeksi. Nah, itu dia pertahanan fisik ya. Kemudian yang berikutnya adalah pertahanan biokimia. Nah, jadi bahan-bahan yang disekresi oleh mukosa saluran nafas, kelenjar sebaseus kulit, kemudian kelenjar kulit, telinga, dan spermin dalam semen, itu mengandung bahan yang beragam dalam pertahanan tubuh secara biokimiawi. Nah, HCl dalam cairan lambung, kemudian lisosim dalam keringat, ludah, air mata, dan air susu itu dapat melindungi tubuh terhadap berbagai kuman gram positif dengan menghancurkan dinding selnya. Nah, kalau misalnya ibu-ibu yang menyusui, jadi ASI itu juga mengandung laktoferin dan asam neuraminik yang memiliki sifat antibakteri terhadap bakteri Escherichia coli dan Staphylococcus. Nah, jadi itulah mengapa sangat dianjurkan untuk
ibu-ibu dapat menyusui anaknya dari usia 0 sampai 6 bulan dan maksimal sampai 2 tahun. Nah, lisosim yang dilepaskan oleh makrofag itu bisa menghancurkan kuman-kuman gram negatif. Dalam hal tersebut diperkuat nanti oleh komplement. Nah, laktoferin dan transferin dalam serum itu mengikat zat besi yang dibutuhkan oleh kuman pseudomonas. Nah, itu dia pertahanan biokimia. Bagaimana sistem imun dalam tubuh kita bisa membuat suatu pertahanan untuk melawan mikroorganisme, bakteri, parasit yang masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian berikutnya adalah pertahanan humoral. Jadi pertahanan humoral ini dia ada berbagai bahan dalam sirkulasi yang berperan pada pertahanan tubuh itu secara humoral. Jadi dalam tubuh kita ada berbagai bahan yang berperan pada pertahanan tubuh secara humoral. Nah, bahan-bahan itu adalah yang pertama adalah komplement. Nah, komplement ini mengaktifkan fungsi fagosit serta membantu destruksi bakteri dan parasit. Kenapa? Karena komplement ini dapat menghancurkan dinding sel bakteri. Kemudian, komplement ini juga adalah faktor kemotaktik yang mengarahkan makrofag ke tempat bakteri. Selain itu juga, komponen komplement lain yang mengendap pada permukaan bakteri akan memudahkan makrofag untuk mengenal dan melakukan fagositosis. Nah, itu komplement. Kemudian interferon. Nah, interferon ini adalah suatu glikoprotein yang dihasilkan oleh berbagai sel manusia yang mengandung nukleus dan dilepaskan sebagai respon terhadap infeksi virus. Nah, interferon ini memiliki sifat antivirus. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan menginduksi sel-sel sekitar yang terinfeksi virus sehingga menjadi resisten terhadap virus. Nah, interferon ini juga mengaktifkan natural killer cell atau sel NK. Nah, sel yang diinfeksi virus itu akan menjadi ganas dan menunjukkan perubahan pada permukaannya. Nah, itu dia interferon. Kemudian yang berikutnya adalah C-reaktif protein atau CRP. CRP ini berperan sebagai opsonin dan dapat mengaktifkan komplement. CRP ini dihasilkan oleh tubuh saat mengalami infeksi. Nah, CRP ini dia merupakan protein yang kadarnya cepat meningkat setelah infeksi atau pasien mengalami inflamasi akut. Nah, itu tadi untuk pertahanan humoral. Kemudian yang terakhir itu adalah pertahanan seluler. Nah, pertahanan seluler ini terdiri atas dua, yaitu terdiri atas fagosit atau makrofag dan natural killer cell atau sel NK. Nah, fagosit merupakan sel utama yang berperan terhadap pertahanan non-spesifik. Di sana itu yang berperan adalah sel mononuklear, yaitu monosit dan makrofag, serta ada juga sel polimorfonuklear seperti neutrofil. Nah, berdasarkan kerjanya, sel fagosit juga berinteraksi dengan komplement dan sistem imun spesifik. Kemudian berikutnya adalah sel NK. Nah, sel NK ini adalah limfoid yang ditemukan dalam sirkulasi dan tidak memiliki ciri sel limfoid dari sistem imun spesifik, sehingga kita sebut sebagai sel non-B non-T atau sel NBNT atau sel populasi ketiga. Ya, jadi dia bukan sel B, bukan sel T. Nah, sel NK ini bisa menghancurkan sel yang mengandung virus atau sel neoplasma. Nah, interferon yang merupakan bahan pertahanan humoral itu memiliki pengaruh dalam mempercepat pematangan dan efek sistolik sel NK. Nah, itu tadi untuk sistem imun non-spesifik. Sedangkan bedanya dengan sistem imun spesifik adalah kalau sistem imun non-spesifik itu adalah pertahanan tubuh kita. Jadi pertahanan tubuh terdepan dalam melawan mikroorganisme, di mana dia tidak ditujukan terhadap mikroorganisme tertentu. Nah, kalau sistem imun yang spesifik, sistem imun
imun spesifik ini memiliki kemampuan untuk mengenali benda asing. Jadi benda asing yang masuk pertama kali dikenali oleh sistem imun spesifik, sehingga nanti akan terjadi sensitasi sel-sel imun tersebut. Nah, kalau sel imun itu berpapasan kembali dengan benda asing yang sama, maka benda asing yang terakhir ini akan dikenali lebih cepat dan dihancurkan olehnya. Nah, sistem tersebut hanya menghancurkan benda asing yang sudah dikenali sebelumnya, sehingga disebut sebagai sistem imun spesifik. Itu ya, jadi kalau sistem imun spesifik, dia itu harus masuk dulu benda asingnya, pengenalan dulu. Setelah itu, nanti kalau datang lagi benda asing yang sama, maka akan langsung dikenali oleh sistem imun ini, karena dia bersifat spesifik. Nah, sistem imun spesifik ini terdiri atas sistem imun spesifik humoral dan sistem imun spesifik seluler. Oke, kita bahas. Yang pertama adalah sistem imun spesifik humoral. Nah, sistem imun spesifik humoral ini yang berperan adalah limfosit B, di mana sel B ini berasal dari sel asal multiprotein. Apabila sel B dirangsang oleh benda asing sel tersebut, maka apabila sel B ini dirangsang oleh benda asing, sel tersebut akan mengalami atau akan berproliferasi dan berkembang menjadi sel plasma yang akan membentuk antibodi. Nah, antibodi yang dilepas itu akan ditemukan dalam serum. Nah, fungsi dari antibodi ini adalah untuk pertahanan terhadap infeksi virus, bakteri, dan juga bisa menetralkan toksin. Nah, itu untuk sistem imun humoral. Kemudian kalau sistem imun spesifik seluler, ini yang berperan adalah limfosit T atau sel T. Nah, sel T ini berasal dari sel asal yang sama seperti sel B. Nah, faktor timus yang disebut dengan timosin itu bisa kita temukan dalam peredaran darah sebagai hormon asli dan bisa memberikan pengaruh terhadap diferensiasi sel T di perifer. Nah, fungsi utama sel imun spesifik seluler ini adalah untuk pertahanan terhadap bakteri-bakteri intraseluler, virus, jamur, parasit, dan keganasannya. Nah, jadi berbeda dengan sel B ya, kalau sel T itu terdiri atas beberapa sel subset yang memiliki fungsi yang berbeda, yaitu granulosit, kemudian sel-sel fagosit mononukleus, kemudian ada juga sitokin. Nah, untuk granulosit ini adalah leukosit dengan butir granula di permukaannya yang memiliki beberapa inti. Jadi kalau granulosit ini ada 3 kelompok yang dikenal sebagai neutrofil, basofil, dan eosinofil, yang juga disebut dengan mikrofag. Nah, kemudian untuk sel-sel fagosit mononukleus, di mana fagosit mononukleus ini adalah sel berinti tunggal yang berperan fagositer, yang artinya dia bisa memakan zat-zat asing. Nah, sel dasarnya itu adalah promonosit yang dapat tumbuh menjadi monosit dan makrofag, dan dia juga bisa menjadi dendrosit dan sel Langerhans. Kemudian untuk sitokin ini adalah protein yang dia dibentuk oleh sel tubuh sebagai alat komunikasi antara berbagai sistem imun. Misalnya interferon, yaitu protein yang dibentuk oleh sel yang terinfeksi virus untuk menghambat pertumbuhan virus lain. Dan juga tumor necrosis factor atau TNF, yaitu polipeptida yang terbentuk sebagai reaksi terhadap infeksi kuman atau disebut juga dengan radang. Nah, itu ya, kalau sel T itu ada subsetnya, yaitu granulosit, sel-sel fagosit, dan sitokin. Nah, jadi imunitas spesifik ini bisa terjadi secara alamiah atau buatan. Jadi kalau imunitas alamiah pasif itu terjadi dengan memindahkan antibodi atau sel darah putih yang disensitasi dari tubuh seseorang yang imun ke orang lain yang tidak imun. Misalnya biasanya melalui plasenta dan kolostrum dari ibu ke anak. Nah, imunitas alamiah aktif dapat terjadi apabila suatu mikroorganisme secara alamiah masuk ke dalam tubuh dan menimbulkan pembentukan antibodi atau sel yang tersensitasi. Jadi kalau imunitas alamiah aktif biasanya dia muncul kalau ada mikroorganisme
yang masuk ke dalam tubuh sehingga akan membentuk antibodi dalam tubuh kita. Nah, kalau imunitas buatan pasif ini dilakukan dengan memberikan serum, antibodi, antitoksin, misalnya pada tetanus, difteri, gigitan ular, dan defisiensi imun atau pemberian sel yang sudah disensitasi pada tuberkulosis dan hepar. Jadi kalau imunitas buatan pasif ini biasanya memberikan serum atau antibodi pada pasien-pasien yang misalnya mengalami gigitan ular, tetanus. Nah, itu biasanya diberikan imunitas buatan pasif namanya. Kalau imunitas buatan aktif itu biasanya dilakukan dengan vaksinasi melalui pemberian toksoid tetanus, kemudian antigen mikroorganisme baik yang mati atau hidup. Nah, itu bedanya ya antara imunitas spesifik, imunitas alamiah pasif, imunitas alamiah aktif, imunitas buatan pasif, dan imunitas buatan pasif. Nah, itu untuk jenis-jenis sistem imun. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahami. Memang agak ada beberapa istilah-istilah yang mungkin asing dan baru anak-anak dengar. Jadi nanti silakan kerjakan tugas yang akan saya berikan. Di tugas tersebut saya akan meminta anak-anak untuk mencari arti dari beberapa istilah-istilah tentang sistem imun, jenis-jenis sistem imun yang saya jelaskan hari ini. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Untuk pertemuan selanjutnya kita nanti akan bahas tentang imunomodulator ya. Jadi silakan anak-anak sebelumnya pelajari dulu di rumah. Yang sudah punya buku mungkin silakan dipelajari terlebih dahulu. Demikian, apabila ada pertanyaan silakan bisa anak-anak tuliskan di kolom komentar pada Google Classroom-nya. Demikian dapat saya sampaikan. Atas perhatian anak-anak saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.